Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini nampaknya termol minta jabatan ini. Termol ini lucu-lucu begitu kan ya. Ada yang minta lengserkan Prabowo, ada yang minta berhenti dukung Prabowo. Ada yang marah-marah ngancam Prabowo begitu karena Budi Ari dipecat. Sekarang ada yang minta Prabowo jadikan relawan Jokowi ini jadi menteri. Nanti kalau dipecat ngamuk lagi ke Prabowo. Bang, jangan ketawa terus bang. Ya, buktikan aja mana buktinya. Biasanya kan begitu. Ya, ini. Ini salah satunya begitu. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya relawan-relawan ini juga minta jabatan, bro. Ya, mereka tidak murni untuk mendukung Presiden Prabowo. Bukan muncul dari hati nuraninya untuk mendukung Presiden Prabowo. Tapi karena hanya cari jabatan atau cari kekuasaan. Benar gak seperti itu begitu? Ayolah relawan-relawan Jokowi ini akan jadi menteri. Ayolah Prabowo. Kok ada yang ngemis-ngemis minta jabatan ini begitu kan? Kami para Serikan di Serikan Seluruh Jokowi meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan para relawan Jokowi untuk masuk dalam kabinet resapel merah putih, karena perjuangan dari relawan Seluruh Jokowi itu sangat banyak ya, memperjuangkan untuk pilpresnya. Saya mohon untuk pertimbangan, salah satunya adalah Ketum Sedulur Jokowi Bapak Profesor Paiman Raharjo, yang bagi kami adalah beliau sangat amanah yang pernah menjadi Wamendes. Terima kasih. Kita solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Betapa malunya. Ngeri kan? Ngeri begitu. Kalau kemarin teriak-teriak mundur Prabowo, kemarin teriak-teriak marahi Prabowo karena Budi Ari dipecat. Lucu kan sekarang ini. Nampaknya Bung, ya nampaknya begitu. Sekarang sudah mulai terungkap mana yang pendukung murni Prabowo asli dan mana yang kemudian ya bukan pendukung Prabowo yang asli. Jangan-jangan hanya cari sensasi dan jabatan. Jadi kalau dipecat nanti marah-marah lagi begitu kan ya. Jadi ya Serikan di Seluruh Jokowi ini kabarnya meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan relawan Jokowi ini untuk masuk di Kabinet Kesatuan Merah Putih. Pertanyaannya adalah apakah dia punya rekam jejak yang baik, punya pengalaman yang baik, atau bagaimana begitu kan? Punya kapasitas enggak untuk membangun bangsa dan negara kita? Termol. Mau bagaimana lagi ini termol? Ya, coba kita lihat saja begitu kan ya. Jadi banyak sekali komentar-komentar netizen. Saya tunjukkan ini komentar-komentar netizen begitu kan. Ini salah satunya ini. Termol, terbukti bikin gaduh sama dengan junjungannya. Sebaiknya dikumpulkan di dalam gua saja, diasingkan dari dunia luar. Berjuang tapi minta jabatan. Dikasih jabatan, ya nggak becus. Karena kasus, karena dipecat, ngamuk. Habis itu ngajuin lagi yang lain. Gitu-gitu aja terus sampai Upin Ipin jadi doktor usul ya. Jadi kan ngeri pada akhirnya bos. Ya masa relawan minta jabatan? Jabatan itu kan hak prerogatif dari seorang presiden. Punya kapasitas apa? Mau komisaris? Mau di ini, mau di itu begitu kan? Ya, kalau mau mendukung presiden, mendukung sewajarnya saja. Ya, mendukung sewajarnya saja. Kenapa? Kalau mendukung sewajarnya saja, mau jadi apa, mau dipilih atau tidak, biarkan aja begitu kan. Ya karena namanya politik begitu. Jokowi salah apa dengan kamu Prabowo? Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Oke, baik. Teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Saat ini saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum We Love Jokowi, yang telah menjadi Ormas Nasional pada tahun 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa, dan sekaligus sebagai senior
di Rumah Juang relawan Jokowi mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda, idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua Jokowi. Salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi. Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda. Dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Ya mungkin kalau tidak terpilih karena masih belum berjuang sekeras mungkin begitu kan ya. Orang yang mungkin terpilih ya di kabinet Prabowo mungkin orang yang ya hanya tidak bisa memberikan narasi-narasi dan adu otot dan sebagainya. Coba tiru Budi Ari, coba tiru ya si Kodari begitu kan. Dia kan kemampuan soal survei ya. Dia yang satunya kemampuan soal ngotot begitu kan. Apakah cukup kalau cuma modal ngotot doang begitu kan? Negara kita besar, masyarakat ini sudah cerdas. Mana yang bisa bersuara dan mana yang tidak begitu kan? Jadi saya kira kalau hanya cari jabatan salah jauh begitu kan, salah sasaran. Sekarang mau minta jabatan. Ya mau bagaimana lagi Presiden Prabowo ini begitu kan, didesak sana sini, ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos. Ya nggak apa-apalah buat lucu-lucuan, buat hiburan saya kira nggak ada masalah begitu kan ya. Coba lihat saja yang pakai kerudung pink ya, yang satunya juga biasa-biasa aja kok begitu kan. Kayaknya tidak minta apa-apa begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi kita. Siapapun relawannya, siapapun pendukungnya, semua kekuasaan itu hak prerogatif dari seorang presiden. Mau dipecat kayak mau direshuffle begitu kan. Itu hak prerogatif dari seorang presiden. Kita biasa apa? Ya, kita bisa mendukung begitu kan, bahwa di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nampaknya begitu semuanya ingin dibersihkan ya. Ini 1 tahun loh. Bagaimana 2 tahun? Bagaimana 3 tahun dan sebagainya. Artinya secara tidak langsung bahwa ya kalau memang kurang berkenan ya tunggu saja begitu kan. Kalau masih kurang berkenan ya tunggu saja. Ada yang mengatakan wah, ada yang masih berharap dapat sisa kue. Ya, ini ya, wah ada yang bisa berharap dapat sisa kue. Tolong nih dikasih jatah apa gitu, kasihan. Relawan kok minta jabatan? Namanya bukan rela tapi transaksional. Bingung gue. Kayaknya memang gak ada relawan geng Oslo lagi yang benar ya. Sekalian kreatif ya, kayak Budi Ari ya, main bisnis apa gitu. Ini salah satu netizen begitu kan ya. Jadi di konten ini saya rasa banyak ketawanya begitu karena lucu. Saya sebenarnya nggak boleh dikasih ketawa terus begitu kan ya. Ya mau bagaimana lagi kalau sudah lucu-lucu seperti itu. Ya lucunya luar biasa begitu, top begitu kan. Tapi masyarakat Indonesia malah ketawa. Relawan itu ya rela begitu kan ya. Kalau nggak rela
Ya, gimana untuk menjadi relawan? Ya, transaksional kata netizen. Kan lucu begitu pada akhirnya. Jadi artinya apa? Artinya semua kalau toh pada akhirnya cari jabatan, nggak bolehlah seperti itu begitu kan. Oh, boleh mengungkap hal seperti ini. Ya, seperti apapun. Kalau hanya minta jabatan sana sini apa begitu? Yang punya kapasitas dalam bidangnya apa begitu? Tunjukkan dong begitu kan, ya. Justru negara kita kalau tidak diurus dengan bidangnya hancur. Ya kita bahkan buktikan aja. Bagaimana soal pendidikan di era Jokowi begitu kan ya. Kalau Bu tidak punya kapasitas untuk pendidikan, bagaimana soal pendidikan memajukan anak bangsa dan negara kita untuk mendidik ya pinter, untuk mendidik kurikulum yang baik gitu. Bagaimana? Pada akhirnya kena tersangka. Kalau tidak bisa mengurusi soal pendidikan, jangan sok bisa lah ya. Kita hargai aja di situ begitu. Geri-geri sedap kan pada akhirnya begitu. Jadi saya kira ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Coba kita baca. Nih, coba kita baca ya. Duri dalam daging semakin bermunculan ke permukaan setelah presiden ya. Setelah presiden merasa fail ya sebagian menteri titipan ya Jolodong. Geng Solo ya. Kini para termor yang belum kebagian berani lantang bersuara memaksa seolah-olah tidak mau mempertimbangkan usulannya. Mereka tidak akan mendukung pemerintahan Prabowo. Banyak yang mengkritik Prabowo, bro, ya. Ada Prabowo disuruh mundur, ada Prabowo kurang tegas, ada yang kemudian banyak yang kecewa. Kekecewaan ini muncul begitu saat Tom Lembong dan Hasto diberikan abolisi dan amnesti. Banyak pendukung-pendukung termol ini kecewa terhadap jenderal. Banyak yang mengatakan, ya Pak Jenderal, ya saya hanya fokus mendukung, ya PSI katanya begitu kan. Banyak yang kecewa begitu. Jadi hak prerogatif presiden dong, ya. Jadi saya kira emang di kepemimpinan Jokowi itu benar semua, sempurna semua begitu kan? Kehitung aja proyek-proyek infrastruktur yang sekarang ini banyak yang bermasalah begitu. Jadi saya yakin dan saya yakinnya bahwa satu persatu sudah mulai teriak minta jabatan, ya. Nampaknya ini sudah lapar, sudah haus pada kekuasaan. Sekarang teriak minta jabatan. Wah, ngeri-ngeri sedap. Setelah dipecat marah-marah nantinya begitu. Coba kita baca ya. Mbok dikasih komisaris Pertamina kayak apalah begitu. Kasihan banget ya. Ternyata dukungan mereka adalah pamrih, yaitu jabatan. Suka-suka rela dong kalau memilih dan sebagainya. Ini salah satu komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Ada yang mengatakan, wah ini tidak tulus. Wah ini hanya cari sensasi dan pamer ingin jabatan. Malah ditertawakan oleh netizen begitu kan. Malah ditertawakan oleh netizen kalau sudah seperti ini. Jadi saya kira banyak sekarang lebih baik relawan Jokowi ini ya lebih baik fokus aja dukung Presiden Prabowo tanpa minta jabatan, tanpa apapun. Kalau dipecat ya menerima apa adanya. Mungkin dipecat karena tidak bisa bekerja, ya, atau ya hanya itu aja mereka begitu kan. Makanya IQ itu sangat penting, wawasan itu sangat penting begitu kan, ya. Kalau bukan bidangnya, jangan sok menjadi bidangnya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bisa saja ditangkap, bro. Salah wewenang, salah kekuasaan. Jadi saya kira dengan adanya video-video yang beredar seperti ini, biasalah dalam dunia politik. Ada pro dan kontra begitu. Kekuasaan itu, ya siapa yang tidak nikmat pada kekuasaan. Siapapun yang ditawarkan, ya kekuasaan, dia siapapun pasti mau begitu. Siapapun pasti mau. Saya pun kalau dikasih jabatan, ya dikasih jabatan misalnya, ya saya akan mau begitu. Tapi kita lihat saja, maunya itu bidangnya dalam segi apa. Kalau kapasitasnya adalah masalah soal politik, ya soal KSP, ya bisalah begitu kan. Tapi kalau hanya soal ngurus ekonomi, ngurus ini nggak bisa begitu. Itu harus orang-orang yang berpengalaman. Jadi kalau berpengalaman silakan begitu kan. Jadi kalau tidak berpengalaman ya hati-hati betul di situ.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.